ketika tidak diberi interval. Oke, coba kita perhatikan minimum lokal. Jadi kita mencari maksimum global. Nah, perhatikan teman-teman. Kita kan sudah belajar tentang maksimum dan minimum pada nomor di samping ini. Nah, nilai maksimum pada interval A sampai B itu ada 2. Oke. Ada maksimal pada interval tertentu. Namanya di sini maksimum global karena dia paling maksimal dari semuanya. Di sini juga terjadi dari fungsi naik menjadi fungsi turun. Berarti di sini maksimum juga dong. Iya, betul, maksimum. Tapi maksimum hanya di lokal, tidak secara global. Oke? Jadi dia tidak juga akan menentang teorema yang tadi. Kalau terjadi perubahan kemonotonan, itu kan katanya dia itu titik kritis ya, titik stasioner. Iya benar, dia mengalami maksimum di sini, tapi maksimum secara lokal. Oke? Nah, teman-teman, ini dia nilai yang paling besar dari maksimum lokal. Minimum global adalah nilai yang teman-teman. Coba perhatikan grafiknya. Yang paling maksimal itu di sini ya. Paling maksimal itu di sini. Nah, ini juga tinggi. Ini hanya lokal. Ini juga tinggi. Ini lokal ya. Ini lokal aja. Pada interval ini saja dia global. Nah, untuk minimal, ini ada salahnya juga. Terjadi perubahan kemonotonan juga ya, dari turun jadi naik, turun jadi naik, turun jadi naik. Kalau turun dari turun jadi naik, itu pasti minimum. Nah, di mana minimum globalnya? Di sini dia, paling kecil dari yang lain. Oke? Ya, paham ya? Jadi, global itu berarti untuk secara keseluruhan. Lokal itu dia memenuhi teorema, tapi ingat pada interval tertentu berarti ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi definisinya maksimum lokal itu terdapat pada satu selang tertentu. Ya, hanya pada interval selang tertentu, tidak untuk seluruh selang. Ya, jadi nggak untuk seluruh selangnya. Oke. Nih, di mana nilai ekstrim lokal terjadi menentukan nilai ekstrim lokal. Ternyata yang kita pelajari tadi itu untuk ekstrim lokal. Ya, nilai ekstrim titik kritis adalah calon titik tempat kemungkinannya terjadi. Titik kritis apa aja? Ada yang bisa mengulang? Ayo. Titik kritis apa aja? Titik ujung, Bu. Titik Ya, stasioner. Titik singular, Bu. titik singular. Titik belok, Noni? Titik kritis nggak? Titik kecekungan itu, Bu. Kayaknya, Bu. Dari kecekungan. Oke. Titik belok itu bukan titik kritis ya. Titik belok itu hanya perubahan kecekungan. Pasti dia tidak mungkin kalau terjadi perubahan kecekungan, ya dia tidak akan maksimum dan minimum di situ ya. Karena hanya yang berubah kecekungannya aja. Kemonotonannya tidak berubah. Belum tentu berubah. Bisa saja kayak gitu. Tapi kalau secara umum titik belok itu bukan titik kritis karena kita tidak bisa menentukan dia maksimum atau minimum di titik belok ya. Nah, hanya ekstrim lokal yang seperti saya bilang tadi. Dari menjadi negatif pasti kita punya dari negatif dan lokal. Oke? Nah, teman-teman, ada yang sama pada sebelah kiri. Dia punya tanda yang sama. Ini positif dan positif ya. Berarti dia tidak punya ekstrim naik, tapi cekungnya berubah di sini. Gradiennya 0, tapi dia tidak berubah tandanya. Positif dan positif, maka itu hanya belok. Titik belok itu kita tidak punya ekstrem lokal. Hanya terjadi perubahan kecekungan. Oke? Nah, uji turunan pertama. Ingat tadi, simple, bahwa ketika dia positif lalu negatif, maka dia maksimal. Dia negatif baru positif, dia minimum. Kalau bertanda sama di kedua belah pihak, positif jadi positif atau negatif jadi negatif, itu bukan ekstrim. Oke. Nanti kita lewatkan dulu. Nah, uji turunan kedua ini ya. Uji turunan yang kedua. Teman-teman, dari sini, jika turunan keduanya negatif, maka ingat, syarat pertamanya, dia merupakan titik stasiun, ini titik stasioner ya. Nanti dipelajari lagi. Titik stasioner, dan misalkan turunan keduanya
negatif, turunan keduanya negatif itu maka maksimum. Kalau turunan keduanya positif, maka dia minimum. Ingat, F double aksen sama dengan 0 itu tidak punya kesimpulan apa-apa. Ya. Belum tentu juga titik belok. Kenapa? Karena kita harus cek titik belok itu syaratnya apa? Terjadi perubahan kecekungan. Ya, berubah tanda ya. Titik belok itu terjadi perubahan kecekungan. Jadi belum tentu turunan kedua sama dengan 0 itu belum tentu menghasilkan titik belok. Teman-teman, ini kalian mungkin menganggap ya udahlah, oke kayak gitu. Tapi ingat, nanti kalau di ujian bisa saja teorema-teorema atau definisi yang keluar. Kalian disuruh milih yang mana yang benar. Wah, kalau nggak kuat ini definisi sama teoremanya, pemahamannya, gimana bisa jawab yang mana menentukan yang mana yang benar, pernyataan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ini benar-benar diperhatikan ya. Jadi ketika dia merupakan titik stasioner, maka turunan keduanya kurang dari 0, dia bernilai maksimum lokal. Lokal, bukan global. Kita nggak bisa katakan dia global. Dan sebaliknya. Oke? Nah, ini. Dengan uji turunan kedua, tentukan maksimum dan minimum lokalnya. Dengan uji turunan kedua, berarti tidak perlu dimasuk. X sama dengan 12X. X dikali X, F double aksen. 6X Sama dengan, terus saya bisa tulis. Oke. Nah, teman-teman, katanya tadi apa? F aksen C-nya sama dengan 0. Kapan turunan pertamanya sama dengan 0? Maka kita tuliskan. Turunan pertama sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan berapa? 4. Oke. Nah, cek dengan 0 sama dengan apa? 6 dari 0. Coba F double 4 dikurang 2. Nah, katanya apa tadi? Kalau turunan keduanya kurang dari 0, katanya apa? Menurut teorema, kurang dari 0 berarti itu maksimum lokal. Berada. Sedangkan yang lokal berada pada 0. Lokal, ekal. Kalau ditanya berapa nilainya, maka kamu harus mencarinya. Berapa nilainya? Berarti kamu harus cari Y-nya. Y4. Di sini Y4. 4 pangkat 3. 64. 64 dikurang, saya tulis dulu ya. 4 kuadrat, 16. 16 kali 6? 96. 96. Ditambah dengan 96. Gimana? Di sini 32. 32. Oh, 32 ditambah 4 dong. minus 32 ditambah 4 berarti minus 28. Kalau hanya ditanya titik berarti X sama dengan 0, X sama dengan 4. Tapi kalau ditanya nilai maksimum lokalnya berapa? 4. Nilai minimum lokalnya berapa? Minus 28. Paham ya? Ini menggunakan uji turunan kedua. Uji turunan kedua. Ada yang ditanya teman-teman? Itu pakai uji turunan kedua ya. Nah, kalau ini kerjakannya menggunakan uji turunan pertama. Caranya gimana? Caranya gimana? Dia dikatakan ekstrim lokal. Cari aja. Nomor 1 itu, cari aja turun F aksen 6. Ini sama dengan 0 di mana? Ya, baru kita masukkan ke garis. Masukkan ke garis untuk F aksen, kita punya di sebelah kiri, 0. Kalau kita masukkan 0, maka negatif. Maka terjadi perubahan ya. Dari apa? Berarti di sini kita katakan ekstrim. Ya. Ekstrim apa ini? Ekstrimnya minimum atau maksimum? Minimum. Katakan lokal ya, bukan global. Sama dengan 3. Nilai. Berarti nilainya berapa? Masukkannya ke F aksen ya. Kalau mencari nilai. Kalau mencari nilai masukkannya ke F. Ke F yang awal. Dikurang 5. Berarti hasilnya adalah. Coba yang nomor 2. 3X kuadrat. 12. Kurang 12. 12X. Sama dengan 0. Ini yang kita lakukan. Garisnya. Nah, ada 0 dan 4. Coba minus 1. 1 substitusi negatif. Maka
baru turun. Udah tahu dong maksimumnya di mana? Lokal ya. Berarti kita bisa tulis. Maksimum atau minimum? Maksimum. Di 0 nih. Ya, ini apa? Masukkannya ke X. Lokal, masukkan ke G. 4 pangkat 3, 64. Dikurangin. Tadi berapa? 90. Berarti Positif 28. positif atau negatif? Negatif ya. Nah, jadi belum tentu memiliki maksimum dan minimum secara bersamaan. Tergantung ya.